Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Di sini saya dari kelompok 3. Saya Naila Najma Sakibatul Layalia, absen 23, ingin memperkenalkan siapa aja sih anggota dari kelompok 3. Yuk, ikutin aku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Akifunha Saputra dari kelas 12 IPS 3, absen 21. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Ramawati dari kelas 12 IPS 3, absen 28. Perkenalkan, nama saya Leona Eka Sabila dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Rafael Iza Nur Aditya dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Dihayu Wandari dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Hikmal Akbar, nomor absen 14, kelas 12 IPS 3. Teman-teman, pada sebab pertama kali ini kita belajar tentang dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Undang-undang dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau Undang-Undang Dasar tahun 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu. Vraag misschien. Opmerkelijk is in de Indonesische revolutie dat die zo bloedeloos is geweest. Toch kunt u zich misschien voorstellen dat voor een westerling bepaalde dingen in uw geleide democratie, bepaalde zaken wat autoritair aandoen. Misschien omdat we uit het westen komen, omdat we niet aan Azië gewend zijn. Maar kunt u zich dat voorstellen? Dat komt omdat jullie, niet kwalijk dit woord jullie, dat is vriendschap, ja? Ja. Dat komt omdat jullie een verkeerd begrip hebben van het woord geleide democratie. Geleide democratie is niet een dictatorschap, niet een dictatuur. Nee, geleide democratie is democratie met leiderschap. Dus om alweer de mensen in een baan te leiden die ze nog niet gewend zijn. Net als de revolutie als Ja, door musyawarah. Musyawarah betekent praten met elkaar. Kijk eens kerels, vrienden. Zo moeten, wat denk je ervan? En die man zegt nee. En ik geloof dat het beter is zo te doen. En dan na discussie, na wat wij noemen musyawarah, bereiken wij een stadium van communistische opinie. Iedereen is dan van dezelfde mening. Oké, dat voeren we samen uit. Dan wordt het besloten. Ja, wordt het besloten. Ja. Dus niet de manier van hoeveel stemmen voor, hoeveel stemmen tegen. Nee, door met elkaar te praten als in een familie. Vader roept moeder, dochters en zonen bij elkaar. Nou, Eén groot gezelschap. Een groot gezelschap en dan samentjes besluiten nemen. En er staat nooit een boze vee aan de wieg. Oh, nooit. Boze vee trap ik eruit. Kegagalan konstituante dalam Undang-Undang Dasar membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Yang pertama, menuju demokrasi terpimpin. Benih-benih menuju demokrasi terpimpin di Indonesia sebagai berikut yang dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, benih-benih tersebut yang pertama yaitu meliputi Presiden Soekarno mengajukan konsepsi di hadapan para pemimpin, partai, dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957. Isi dari konsepsi yaitu perlu dibentuknya Kabinet Kaki 4 yang beranggotakan wakil dari PNI, Masyumi, NU, dan juga PKI. Dan poin kedua yaitu pembentukan Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957 yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat dan penggantian sistem demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Dewan Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno, sedangkan pelaksanaan tugas dari sehari-hari dilakukan oleh Ruslan Abdul Ghani. Poin ketiga yaitu Presiden meminta kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 di hadapan sidang DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Namun, DPR tidak bersikap karena yang berhak menentukan Undang-Undang Dasar adalah Konstituante. Presiden pada tanggal 22 April 1959 kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pidatonya. Sehari sesudah dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan kabinet karet yang dibubarkan. Selanjutnya, Presiden membentuk alat-alat kelengkapan negara sebagai berikut. Poin pertama, membentuk Kabinet Kerja. Pada tanggal 10 Juli 1959, Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri dengan program kerja yang disebut Triprogram, meliputi perbaikan sandang pangan, pembebasan irian barat, dan keamanan dalam negeri. Poin kedua, membentuk MPRS berdasarkan Perpres nomor 2 pada tanggal 31 Desember 1959. Tugas membentuk MPRS terbatas hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. Poin ketiga, membentuk DPAS berdasarkan Perpres nomor 3 tanggal 22 Juli tahun 1959. DPAS dipimpin oleh Presiden. DPAS dalam sidang bulan November tahun 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada tanggal 17 Agustus tahun 1959 dijadikan, yaitu GBHR. Presiden setuju dengan memberi nama Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipul sehingga dikeluarkan Perpres nomor 1 tahun 1960. Poin keempat yaitu DPR hasil pemilu tahun 1955 tetap menjalankan tugas sampai bentuk DPR baru berdasarkan Perpres nomor 1 tahun 1959. Namun, dalam perjalanan DPR tersebut dibubarkan karena menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Sebagai gantinya dibentuk DPR gotong royong DPR atau GR yang keanggotaannya dilantik pada tanggal 25 Juni tahun 1960 di Istana Negara. Semua anggota dan peraturan DPR GR ditentukan oleh Presiden. Presiden yang makin berkuasa berupaya untuk menegakkan demokrasi terpimpin dengan melakukan hal sebagai berikut. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang membentuk Front Nasional berdasarkan Perpres tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden. Tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, mengembalikan irian barat. Sekian dari saya, terima kasih. Poin ketiga adalah membentuk musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau MPPR. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962, MPPR merupakan Badan Pembantu Pemimpin Besar Revolusi atau PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR, GR, departemen-departemen angkatan, dan para pemimpin partai politik Nasakom.
kedua yaitu membentuk MPRS pada tabel Poin kedua yaitu membentuk MPRS berdasarkan Perpres nomor 2 tanggal 22 Juli 1950. Poin pertama, membentuk Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959. Oh, Jawa tuh pengen kesuwan oh Zakina. Yo. Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri dengan program kerja yang disebut Triprogram, meliputi perbaikan pangan sandang yang dibacakan di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1980. Presiden yang kok minggir mentok. Poin ketiga, DPAS membentuk Bentuknya demokrasi terpimpin di Indonesia gak ketok, Zak.